Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rizky dengan NPM 20130250022 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Pada tugas video ujian tengah praktikum ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat database, membuat tabel, dan mengoperasikannya dengan menggunakan DML dan DDL. Langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu software SAMPP dan kita start pada bagian Apache dan MySQL. Selanjutnya kita buka CMD dengan menekan tombol Window plus R. Lalu klik OK. Selanjutnya kita ketikkan perintah cd c lalu _2 garis miring SAMPP garis miring MySQL dan garis miring bin. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya ketikkan MySQL -u root -p. Kemudian tekan enter. Pada bagian enter passcode, kita tekan enter. Untuk membuat database, kita masukkan di sini perintah create database dan nama database yang ingin kalian buat. Misalnya di sini saya membuat tugas UTP, lalu titik koma, kemudian tekan enter. Untuk berpindah ke database yang telah kita buat, ketikkan use, lalu nama database yang telah kita buat tadi, kemudian tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel dengan cara mengetikkan perintah create tabel, lalu nama tabel, misal di sini saya akan menggunakan nama tabelnya TB mahasiswa. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan karakter-karakter yang saya butuhkan. Yang pertama ada nomor, tipe datanya integer, panjang karakternya 5, kemudian nama, tipe datanya varchar. Selanjutnya ada alamat, kemudian yang terakhir email. Pada tabel ini saya menggunakan nomor sebagai primary key. Untuk memasukkan data pada tabel yang telah kita buat, kita ketikkan perintah insert into TB mahasiswa atau nama tabel yang telah kalian buat. Values, tanda buka kurung, kemudian tekan enter. Kita di sini masukkan yang pertama ada nomor, kemudian nama, kemudian alamat, lalu email, dan yang terakhir kita akhiri dengan tanda tutup kurung dan titik koma. Lakukan cara yang sama seperti yang tadi untuk memasukkan data ke dalam tabel yang telah kita buat. Untuk menampilkan tabel yang telah kita buat, kita ketikkan perintah select, tanda bintang, kemudian from, lalu nama tabel. Di sini tabel saya adalah TB mahasiswa. Kemudian tanda titik koma, lalu enter. Dan hasilnya akan seperti ini. Tabel yang kedua yang saya buat adalah tabel mata kuliah. Caranya sama seperti yang tadi, kita ketikkan perintah create tabel, lalu nama tabel, kemudian tanda kurung, dan masukkan karakter-karakter yang kita butuhkan. Pada tabel mata kuliah ini, primary key yang saya gunakan adalah kode mata kuliah.
Untuk memasukkan datanya, saya menggunakan cara yang sama seperti cara pada tabel 1, dan cara ini akan saya gunakan di tabel-tabel berikutnya. Jadi saya akan mempercepat proses pemasukan datanya untuk mempersingkat durasi video. Setelah sudah, kita tampilkan tabel dengan perintah select, lalu tanda bintang, from, nama tabel, lalu tanda titik koma, dan hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, tabel yang ketiga yang saya buat adalah tabel jurusan. Ketikkan create tabel, lalu nama tabel, dan masukkan karakter-karakter yang kita butuhkan. Pada tabel jurusan ini, primary key yang saya gunakan adalah jurusan. Selanjutnya, kita masukkan data-data yang diperlukan dalam tabel jurusan. Lanjut, kita akan lihat hasilnya. Tekan select, tanda bintang, from, dan nama tabel. Dan hasilnya akan seperti ini. Tabel yang terakhir yang saya buat adalah tabel barang kuliah. Create tabel, lalu nama tabel, dan tanda buka kurung, kemudian tekan enter. Dan masukkan karakter yang kita butuhkan pada tabel barang kuliah. Primary key yang saya gunakan pada tabel ini adalah nomor. Langkah yang selanjutnya adalah memasukkan data pada tabel dengan menggunakan perintah insert. Jika sudah, kita lihat hasilnya dengan perintah select, tanda bintang, from, nama tabel, tanda titik koma, dan kemudian tekan enter, maka muncul hasilnya seperti ini. Oke, di sini saya sudah menampilkan semua tabel yang sudah saya buat dengan perintah select. Di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, ada tabel jurusan, dan ada tabel barang kuliah. Selanjutnya, saya akan mengoperasikan salah satu tabel dengan perintah DML atau Data Manipulation Language. Sesuai dengan namanya, Data Manipulation Language ini berfungsi untuk melakukan pemanipulasian database yang telah kita buat. Pada DML terdapat 3 query yang dimiliki. Yang pertama ada insert, update, dan delete. Nah, sebelumnya kan saya sudah menggunakan insert. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan query update dan delete pada tabel. Update di sini digunakan untuk mengubah data yang terdapat pada tabel database. Caranya yang pertama, kita di sini ketikkan update, lalu nama tabel. Di sini saya menggunakan tabel barang kuliah. Kemudian kita ketikkan set, kemudian tekan enter. Selanjutnya kita masukkan karakternya terlebih dahulu, baru datanya. Di sini saya ketikkan nama barang, lalu sama dengan, kemudian data yang ingin saya masukkan. Misalnya di sini sepatu. Lalu selanjutnya ketikkan merek barang sama dengan tanda petik 1, lalu mereknya di sini Nike, kemudian tanda petik koma, enter, harga barang sama dengan sini misal 70.000. Kemudian saya ketikkan where, nomor sama dengan
tanda petik 2 tanda petik titik koma kemudian tekan enter. Nah, jika muncul seperti itu maka berarti sudah berhasil ya. Kemudian kita tampilkan tabelnya. Kita ketikkan select tanda bintang from TB barang kuliah titik koma kemudian enter. Nah, itu tabelnya sudah terupdate ya. Yang tadi pada nomor 2 tas sekarang menjadi sepatu dan mereknya harganya juga sudah berubah. Setelah sudah menggunakan query update, selanjutnya saya akan menggunakan query delete. Query delete digunakan untuk penghapusan data pada tabel database. Ketikkan perintah delete from nama tabel lalu where nomor sama dengan masukkan di sini nomor 3 tanda petik titik koma kemudian tekan enter. Nah, itu tandanya sudah berhasil. Kita delete, kita tampilkan tabelnya terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Select tanda bintang from nama tabel kemudian titik koma enter. Nah, hasilnya seperti ini dan data pada nomor 3 sudah terhapus, tinggal 1 dan 2. Setelah saya menggunakan metode DML, selanjutnya saya akan menggunakan metode DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Query yang dimiliki DDL adalah create, drop, dan alter. Pada query create tadi sudah saya gunakan di pembuatan database dan pembuatan tabel. Selanjutnya saya akan menggunakan query alter. Query alter ini digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, misalnya seperti menambah karakter, menghapus karakter, ataupun mengganti nama karakter yang ada pada tabel. Di sini saya akan menggunakan query alter untuk menambahkan karakter pada tabel mahasiswa. Caranya kita ketikkan alter tabel, lalu nama tabel, add, lalu karakter yang kita tambahkan. Misal di sini saya tambahkan nomor telepon. Kemudian tipe data yang saya gunakan varchar. Lalu panjang datanya saya masukkan di sini 50 titik koma kemudian enter. Jika tampilannya seperti itu berarti kita sudah berhasil menambahkan karakter pada tabel. Nah, untuk melihat hasilnya kita dapat menggunakan perintah deskripsi. Kita ketikkan des nama tabel lalu tanda titik koma kemudian tekan enter. Nah, di sini dapat dilihat nomor telepon sudah masuk ke dalam tabel. Untuk melihat hasilnya pada tabel, di sini saya ketikkan select tanda bintang from nama tabel titik koma lalu tekan enter. Nah, di sini nomor telepon sudah ada tapi datanya belum terisi ya karena baru ditambahkan. Masih dengan query alter, saya akan menghapus kembali nomor teleponnya dengan cara menggunakan alter drop, yaitu di sini kita ketikkan alter tabel kemudian nama tabel, selanjutnya ketikkan drop lalu karakter yang akan kita hapus. Ini saya masukkan nomor telepon titik koma kemudian enter. Selanjutnya saya akan melihat hasilnya dengan perintah deskripsi.
ketikkan di sini dash nama tabel, kemudian titik koma, lalu enter. Nah, nomor telepon sudah terhapus dari karakter tabel. Oke, query yang terakhir adalah query drop. Drop digunakan untuk menghapus tabel dan database. Jika tadi delete hanya menghapus bagian data, di sini drop akan menghapus semua atau keseluruhan dari tabel atau database. Ketikkan perintah drop tabel, lalu nama tabel. Di sini saya akan menghapus tabel barang kuliah, kemudian titik koma dan enter. Nah, jika muncul hasil seperti itu, berarti kita sudah berhasil menghapus tabel. Untuk membuktikannya, kita ketikkan di sini select, tanda bintang, from, nama tabel, lalu titik koma, kemudian enter. Nah, di sini hasilnya adalah error. Jadi program tidak dapat menampilkan tabel tersebut karena tabel tersebut sudah kita hapus sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.